Secara umum, Dirtipid Siber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu computer crime dan computer related crime. Computer crime adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utamanya. Sementara computer related crime adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Guna mendukung pembuktian kejahatan di dunia siber, Dirtipid Siber harus dilengkapi beragam kemampuan dan fasilitas pendukung. Salah satunya yaitu Laboratorium Digital Forensik yang telah meraih ISO 17025-2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standar mutu dalam hal manajer. Peran teknologi di era digital industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu saja mengubah banyak bidang kehidupan dan perilaku manusia. Era 4.0 mengubah alur kerja manusia menjadi sistem penerapan jaringan cerdas. Perubahan ini melahirkan jenis kejahatan baru, yakni kejahatan dunia siber. Untuk itulah, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan dunia siber. Ya pemirsa, kembali dalam program Bintang Bicara, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita kali ini mewujudkan keamanan siber bagi masyarakat, sudah hadir bersama saya kali ini Brigjen Pol Asep Edi Suheri, SIK MSI, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah Pak, berbicara mengenai keamanan siber bagi masyarakat. Di tahun 2020 ini kita menghadapi era 4.0 dan akan bergerak ke era 5.0. Apa kemudian yang menjadi fokus dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Pak Asep? Oke, baik. Pertanyaan Mbak akan kami jawab ya. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa untuk konsep Society 4.0 dan juga Smart Society 5.0 serta teknologi 5.0 dan berbagai macam istilah lain yang berkembang di masyarakat pada dasarnya mengedepankan dua hal. Ya. Yang pertama adalah pemutakhiran teknologi, ya. Yang kedua integrasi antara manusia dengan perangkat teknologi. Ya. Sehingga yang menjadi kunci untuk menghadapi hal tersebut ya adalah dengan meningkatkan penguasaan terhadap perangkat teknologi, terutama teknologi terkini ya, dan juga menyiapkan manusia ataupun SDM atau penggunanya ya, agar terhindar dari korban kejahatan dan juga termasuk agar tidak menjadi sebagai pelaku kejahatan. Seperti itu. Untuk Direktorat Cyber sendiri ya, tentunya unsur manusia menjadi hal yang paling utama. Ya. Terlebih pekerjaan kami yang cenderung melibatkan interaksi dengan masyarakat, sehingga fokus kami lebih kepada melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan serta termasuk mengedukasi masyarakat ya tentang bahayanya ancaman cyber. Pak Asep, tentu saja sudah disadari oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bahwa tantangannya semakin kompleks. Ya, betul. Lalu Pak, kemudian untuk meningkatkan keahlian SDM-nya seperti tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Asep, seperti apa ya. Pak Asep? Jadi begini, untuk meningkatkan keahlian SDM para penyidik kami, ya tentunya kami sudah melakukan antisipasi perkembangan teknologi yang kian pesat ini, yaitu kami bekerja sama dengan berbagai lembaga ya untuk memberikan pelatihan edukasi kepada para personil kami, para penyidik kami yang bernaung di Direktorat Cyber, Tindak Pidana Cyber, baik dari dalam maupun luar negeri. Oke, lalu Pak Asep, kita juga tentunya ingin tahu, mungkin masyarakat luas juga perlu tahu di luar sana, sebenarnya apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai kejahatan digital atau cybercrime sendiri sih Pak? Oke, baik, saya akan coba jawab ya. Yang pertama saya sampaikan Mbak, jadi untuk kejahatan cyber sendiri secara umum ya dikategorikan menjadi ada dua ya. Yang pertama yaitu computer crime ya, dan yang kedua adalah computer related crime. Nah, itu.
Jadi perlu saya jelaskan, untuk computer crime ya merupakan kejahatan yang murni berisi kegiatan mengakses ya dan memanipulasi sistem maupun jaringan komputer yang ada, seperti antara lain Mbak ya, itu ada akses ilegalnya ya, ada pencurian data dan juga atau identitas ya, serta peretasan sistem elektronik, dan juga ada berbagai interupsi ilegal ya, serta pengubahan tampilan di situs komputer, layar komputer, dan juga adanya gangguan sistem atau DDoS, dan juga adanya manipulasi data. Nah, demikian. Oke. Nah, komputer crime ini kan hangat diperbincangkan Pak di Nah, tengah masyarakat. Satu lagi boleh karena ditambahkan masih ada Pak satu lagi masalah yang tadi saya sampaikan, masalah komputer related crime. Oke. Nah itu ya. Jadi kejahatan merupakan suatu kejahatan ya yang konvensional, yang mana kejahatan itu sendiri memanfaatkan perangkat teknologi ya, seperti internet sebagai perantara tindak kejahatannya ya, antara pelaku dengan peralatannya. Nah, itu. Contohnya ya Mbak ya, contohnya itu penyebaran berita bohong atau berita palsu ya, dan juga penyebaran konten pornografi yang sering tuh diungkap ya oleh baik oleh jajaran maupun kita, dan juga perjudian juga sama ya. Dan juga adanya pencemaran nama baik atau juga pemerasan, penipuan, serta yang paling sering ujaran kebencian yang mengandung sara. Nah, itu yang kita antisipasi ya. Juga ada juga kejahatan berupa ancaman. Nah, demikian Mbak. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep kategori-kategorinya dari kejahatan digital yang hangat diperbincangkan juga Pak di tengah masyarakat, lebih khusus mengenai computer crime, termasuk mengenai soal pencurian data. Oke. Nah, apakah di Tipit Siber ini Pak melakukan yang namanya proses pengamanan data, ataukah hanya melakukan penyelidikan dan juga penindakan laporan? Ya, baik. Jadi untuk antisipasi ya dengan adanya pencurian data ya Mbak ya, itu tentunya pada kasus pencurian data, dalam hal ini Polri hanya mengamankan data, ya, mengamankan data yang ada pada internal Polri saja, ya Mbak ya, perlu pahami ya. Jadi kita mengamankan data sebenarnya, mengamankan data yang ada di internal Polri saja. Mengingat keamanan data instansi ataupun badan lain, ya baik kementerian atau adalah otoritas dari masing-masing pemilik data, ya. Selama ini Polri telah menangani beberapa kasus ya pencurian data yang dilaporkan oleh sejumlah pihak. Ya, dengan beberapa laporan yang masuk per bulan Maret tahun 2002 ini ya sebanyak kurang lebih 8 kasus ya untuk masalah dalam hal pencurian data itu. Oke, nah Pak Asep, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan patroli siber Pak? Apakah ini kemudian dilakukan pemantauan 24 jam full Pak lamanya, dan kemudian apakah justru sudah ada early warning system yang disiapkan? Ya, baik Pak, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya istilah patroli cyber itu dikenal oleh masyarakat, yang dikenal oleh masyarakat saat ini Mbak ya. Itu sama dengan yang kami lakukan, yaitu hanya saja kalau patroli cyber ini kan dilakukan di jalan, kalau patroli kan dilakukan di jalan raya, patroli biasa ya. Yang biasa kita tahu ya Pak ya. Nah, kalau patroli cyber itu dilakukan di dunia cyber, dunia maya, tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi ya mungkin kita dengan menggunakan suatu peralatan yang kami miliki. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa untuk efektivitasnya dalam hal kita melaksanakan kegiatan patroli cyber tersebut, kita laksanakan selama kurang lebih 24 jam. Ya, dengan fokus pekerjaan yang beragam. Ya. Tidak hanya meninjau potensi kejahatan yang terjadi, ya, tapi kami juga menindaklanjuti adanya sejumlah laporan masyarakat, ya, melalui platform resmi kami, ya, seperti situs patrolicyber.id, ya, dari punya kita, dan juga akun resmi Instagram kita @CCIC-Polri, serta ada kita memiliki akun Twitter ya, yaitu CCIC Polri juga. Yaitu. Dalam hal ini jika
kami jajaran penyidik ataupun anggota yang sedang melakukan patroli siber menemukan potensi kejahatan, ya, maka tim kami akan melakukan penelusuran, ya, lebih lanjut guna menentukan apakah temuan tersebut patut diduga melakukan tindak pidana atau tidak. Oke. Nah itu Mbak. Nah selain itu juga kami memberikan peringatan kepada masyarakat, ya, terutama pengguna media sosial apabila terdapat konten yang memuat ujaran kebencian, ya, ataupun berita bohong, ataupun porno, ataupun dan sebagainya, ya, itu bisa disampaikan ataupun kita bisa nilai dan kita bisa melakukan tindakan preventif maupun preventif. Pak Asep, di tengah era digital ini tentunya kita sepakat bahwa banyak perubahan yang terjadi di sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi, Pak. Ada kemudian yang marak ekonomi digital, transaksi digital, termasuk di dalamnya NFT, berbagai aplikasi robot forex, robot trading. Nah, bagaimana di Tipit Siber ini mengidentifikasi adanya berbagai kasus penipuan, Pak? Oke, baik Mbak. Jadi begini, Polri melakukan penyelidikan, ya, pada setiap aplikasi atau platform yang diduga berpotensi melanggar tindak pidana, ya, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi digital ataupun transaksi digital dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus penipuan kami tetap melakukan proses identifikasi berdasarkan laporan polisi yang kami terima, ya, karena kasus penipuan tetap harus diawali dengan adanya laporan dari korban, ya. Dan juga kami dari Direktorat Cyber berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut, ya. Ketika telah menjadi laporan polisi dan tentu saja kita akan melakukan pengembangan informasi yang ada. Dalam hal ini yang mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses penyidikan maupun penyidikan perkara yang sedang kita sebut. Oke. Nah Pak, bagaimana jika masyarakat kemudian ingin melakukan pengaduan terhadap hal-hal semacam ini? Baik, untuk masyarakat, ya, dalam hal apabila menerima informasi adanya penipuan secara online ataupun yang lainnya, ya, untuk antisipasinya Direktorat Cyber ini, ya, sudah sering ataupun ada kegiatan rutin kami itu melakukan patroli cyber, ya. Namun perlu diketahui juga bahwa untuk konten ujaran kebencian yang menjadi fokus kami adalah konten yang memiliki potensi negatif yang cukup besar, yang berdampak pada masyarakat, entah itu ada keonaran ataupun ada suatu kerusuhan, itu seperti itu Mbak, yang kita sangat atensi sekali. Nah, oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan sejumlah ahli Mbak, ya, ahli untuk menentukan skala prioritas dalam menilai konten yang diduga berisi ujaran kebencian tersebut, apakah masuk unsur pidana atau tidak. Jadi kita tidak serta-merta ini masuk tidak, seperti itu tidak. Jadi kita pun memiliki beberapa ahli, ahli yang kita hire dari luar, memang untuk bisa menilai apakah ini masuk pidana atau tidak. Pak Asep, itu tadi kita berarti berbicara mengenai ujaran kebencian ya Pak ya, tadi yang juga menjadi fokus, menjadi perhatian ketika kita juga sudah mulai sadar nih sebentar lagi masuk tahun politik ya Pak ya. Sebentar lagi masuk tahun politik, banyak sepertinya perang kampanye biasanya di media online yang tadi disampaikan lewat ujaran kebencian, dan tadi juga sudah disampaikan ya Pak, sistem pengawasan khusus yang dilakukan oleh Ditipit Siber untuk bisa mengendalikan atau mungkin bisa kemudian menangkap, mengcapture mana yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Betul, jadi istilahnya kan untuk lebih fokus kita ke preemptif, preemptif itu dan memberikan suatu peringatan, teguran secara halus bayar, dan juga kalau preventif, kalau memang itu sudah dinilai oleh para ahli ini memang sudah masuk pada patut diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Dan juga dilihat dari perkembangan masyarakat apakah ini suatu timbul keonaran, keributan, seperti itu.
Nah Pak Asep, sejauh ini koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait, misalnya seperti Kemenkominfo atau BSSN seperti apa? Ya. Untuk kerjasama yang sudah kita lakukan dengan instansi terkait, Mbak, dengan sesama komunitas cyber, ya Mbak ya, dan juga yang dalam hal masalah peran informasi dan juga komunikasi. Dalam hal ini Polri juga melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, ya, dalam menangani kasus-kasus cyber, ya, termasuk Kemenkominfo dan juga dari BSSN. Ya. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kita, ya, itu meliputi koordinasi penanganan perkara, ya, upaya pencegahan kejahatan, ya, dan juga program pelatihan serta berbagai diskusi, ya, yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Seperti itu. Itu untuk di Indonesia. Lalu bagaimana nih Pak keluar dari Indonesia, kerjasama yang dibangun oleh Ditipid Siber dengan lembaga kepolisian internasional misalnya, Pak Asep? Ya, oke. Jadi untuk Direktorat Tindak Pidana Siber sendiri, Mbak, itu sudah bekerja sama dengan banyak lembaga kepolisian dari banyak negara, Mbak, ya, dengan mekanisme yang dikenal dengan istilah P2P, ya. P2P atau police to police. Nah itu. Dan juga kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang dikenal dengan nama istilah G2G, ya, ataupun government to government, dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam prosesnya, ya. Dan juga bentuk kerjasama yang dilakukan itu meliputi penanganan perkara, pelatihan, diskusi, seminar, juga termasuk konferensi. Demikian. Bagaimana kemudian Direktorat Tindak Pidana Siber ini menjalankan atau melakukan fungsi edukasi, mengayomi masyarakat di dunia siber secara lebih khusus, Pak? Ya, baik, bagus sekali itu Mbak, ya. Ini yang utama sebenarnya, lebih fokus ke masyarakat, ya, agar masyarakat tahu cyber seperti apa. Jadi tentunya untuk fungsi edukasi ini kami lakukan dengan secara konsisten, Mbak, ya, menyajikan informasi yang terkait dengan ancaman cyber seperti apa pada masyarakat, ya, melalui sejumlah akun media sosial kami, ya, seperti Instagram dan Twitter CCIC Polri, ya, dan juga YouTube Cyber TV kita punya, ya, dan juga website patrolisiber.id. Nah, dalam beberapa kesempatan kami juga turut hadir, ya, dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain, di mana kami bertindak sebagai narasumber, yaitu kita bisa memberikan pencerahan juga. Dan kemudian untuk dapat mengayomi masyarakat secara lebih optimal, ya, kami juga selalu melakukan investigasi dari seluruh laporan masyarakat di website Patroli Siber kita, ya, yang mana akan kita analisa, akan kita evaluasi untuk tindak lanjut ke depannya, seperti itu. Ya Pak Asep, himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar aman dan bijaksana dalam bermedia sosial, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital, Pak Asep. Baik Pak. Ini yang utama juga nih, ya, sebetulnya himbauan pada masyarakat dari Direktorat Cyber, ya, tentunya kami menghimbau, ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, media sosial ini adalah arena bermain, ya, yang bisa saja membahayakan diri kita, ya, kalau kita tidak memahami aturan mainnya. Ya. Jadi sebelum bermain pastikan kita memahami beberapa hal, ya. Yang pertama, ya, itu jadilah pribadi yang kritis, ya. Jadi informasi yang beredar di media sosial ini wajib divalidasi sebelum dipercaya atau bahkan diteruskan. Ya. Jadi apabila kita ingin menyebarkan informasi tertentu, ya, pastikan Anda sudah mengetahui sumber aslinya, ya. Dan kalau perlu kita bagikan sumber aslinya, ya. Nah, hal ini akan membiasakan kita untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Nah, seperti itu. Dan ingat, kalau kita tidak menemukan sumber aslinya atau sumber utamanya, jangan coba-coba disebarluaskan. Ya, jangan coba-coba sebarkan. Sekali lagi nih, saya ingatkan untuk pemirsa juga, ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui sumber
utamanya atau sumber aslinya jangan coba-coba disebarluaskan. Nah, seperti itu. Oke. Yang kedua, untuk melindungi perangkat Anda ya dengan password yang tidak mudah ditebak, ya, dan diganti secara berkala. Nah, jadi poin ini sangat penting ya untuk diketahui dan dilakukan karena celah inilah yang sering digunakan oleh para pelaku penipuan atau kejahatan, yaitu melakukan pencurian data. Ya, ataupun para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, seperti itu. Nah, untuk aplikasi media sosial atau email, mobile banking, dan juga dompet digital yang dilengkapi dengan beberapa sistem pengamanan, itu pakai password ya untuk login dan PIN untuk bertransaksi. Dan juga perlu diperbarui kira-kira 2 sampai 3 bulan. Ya, untuk perbaruannya itu. Sebenarnya angka itu bukan angka yang pasti, ya, tapi paling tidak ada upaya dari kita untuk memperbaharui password kita agar terhindar dari peretasan, itu Mbak. Ya. Dan yang ketiga itu simpan kode OTP untuk diri sendiri. Ya, ingat simpan kode OTP untuk diri sendiri. Jangan sampai ada orang minta kita kasihkan. Ya. Biasanya OTP ini juga menjadi celah. Ya, bagi pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan ekonomi, ya, para korban terlampau percaya kepada para pelaku kejahatan yang biasa berpura-pura memberikan hadiah, ya, ataupun menawarkan pinjaman, ataupun melakukan pengancaman. Ada juga yang pura-pura dia lupa sehingga minta tolong sama kita, ya, dan juga masih banyak modus lainnya sehingga mereka memberikan kode OTP tersebut pada para pelaku karena mungkin ada perasaan takut, ada juga perasaan iba atau perasaan lainnya, atau seperti itu Mbak. Nah jadi ingat ya, bijaklah dalam berteknologi ya dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bijak, seperti itu. Baik. Ya, itu pesan saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Brigjen Pol Asep Edi Soehari SIK MSI, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sudah berbagi waktunya termasuk berbagi informasi dan juga himbauannya kepada masyarakat supaya lebih bijak lagi ya Pak ya, ketika bermain di dunia siber kita. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Brigjen Pol Asep Edi Soehari SIK MSI, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kemajuan teknologi tentunya memiliki atau bak dua mata pisau pemirsa. Di satu sisi bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, namun di sisi lain juga bisa menjadi ancaman bagi penggunanya. Terima kasih sekali lagi Pak Asep. Boleh kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan salam presisi ya Pak ya? Oke, baik Pak. Salam presisi.